yang difoto oleh orang tua kok parah bisa sampai putus setengah seleher. Waduh. Itu ini apa gitu kan, nanya ke orang tua kok bisa begini, emang nabrak apa, saya aja nggak tahu saya nabrak apa gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Nah, alhamdulillah pemirsa, hari ini saya sedang bersama narasumber kita. Karena narasumber kita ini mungkin sedikit baru ya Bang Hadi. Teman-teman belum pernah lihat ya. Nanti kita perkenalkan, kita kenal lebih lanjut lagi, kita tanya. Assalamualaikum Bang, siapa nih namanya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan. Yayan. Bukan ya, itu Pemain silat, pemain bukan? silat. Oh. Ini pemain? Pemain apa Lidah. ya? Silat lidah. Enggak. Bang Hadi mau bilang apa nih ke Bang Yayan? Bang Yan jangan gugup Bang ya. Enggak gugup, maksudnya ada yang ditanya-tanyakan. Oke. Baik para pemirsa, mungkin para pemirsa sebagian ada yang tahu nih dengan Bang Yayan, dan sebagian juga subscriber Lorong Misteri mungkin belum tahu juga. Belum tahu. Kayaknya lebih banyak yang belum tahu. Iya. Coba Bang Hadi kenalin. Siapa nih Bang Yayan? Bang Backgroundnya. Yayan ini adalah sosok apa ya? Sosok yang dimana pernah bergelut juga dengan kita ya Bang Heri ya. Hah, Bermain bergelut? film. Iya maksudnya inilah berkolaborasi, Berkarya bersama. berkarya gitu bersama di Gold Production ya. di Glow Production, mungkin di si Aceng Jagoan juga pernah muncul. Saat Pernah itu muncul di juga. episode apa tuh, penunggu pohon. Penunggu pohon, Mungkin ya. para pemirsa tahu nih, Oh, yang iya, sering benar. nonton si Aceng Benar. Jagoan. Yang nonton Aceh Jagoan pasti tahu. Iya. Betul. Dan kita Hulk ya. yang pakai baju Hulk, Bukan. Subscribernya mungkin yang terkenal Hulk ya. terkenal, banyak yang bilang Hulk, katanya Iya. siapa Hulk gitu. Oh gitu. Iya kan, soalnya Iya, banyak. Bang Yayan waktu itu Banyak. pakai baju Hulk, Oh. jadinya kesannya dan tinggi juga, besar juga kan badan Bang Yayan. Banyak yang manggil Hulk katanya. Iya, kelihatannya kayak Hulk. Ya nanti di keterangan dikasih ini ya. Di apa namanya, caption ininya IG-nya Bang Yayan juga, biar follow Iya. Bang Yayan. Jangan lupa. Jangan lupa ya follow IG-nya Bang Yayan juga ya. Ya, langsung aja kita ke kepoin Oke, ceritanya Bang pemirsa, Yayan. kita apa ya? Apa? Ceritanya Anda saya udah lupa inget Bang Hadi nih. Nah, jadi saya pernah dengar kalau Bang Yayan itu pernah punya kisah, Iya. katanya dahulu itu dibawa sama makhluk ke dunia lain iya, gitu. ke dunia lain, bawa Iya. apa? Bawa sadar. Apa sih? Iya begitu. Tanpa sadar itu kayak bawa motor, tiba-tiba jatuh aja. Iya. Dan sadar pada saat seminggu kemudian. Iya. Seminggu kemudian. Iya. Ya pokoknya arwahnya itu dibawa kemana-mana tanpa Bang Yayan sadar sendiri. Iya, betul. Dan masih membekas loh, di wajahnya masih membekas. Masih ada. Langsung aja kita Iya. kepoin ya Iya, langsung. kita kepoin langsung. Gimana yang Bang Yayan ceritanya jadi? Jadi pertamanya ya biasa aja. Waktu itu pagi, kalau nggak salah hari Selasa ya, hari Selasa. Masih ingat ya Bang Mm-mm. Yayan? Kalau nggak salah ya. Rutinitas seperti Ya, biasa rutinitas Berangkat seperti kerja. biasa, berangkat kerja. Ya, bangun pagi, berangkat, emang banyak yang mengira mungkin kalau saya ngantuk atau apa di jalan, tapi sebenarnya tidak, karena orang tua pun sebenarnya tahu kalau saya walaupun tidur larut malam itu jam bisa kadang jam 1 atau setengah 2, tapi untuk berangkat kerja ya normal-normal aja, nggak Sebenarnya jam segitu masih nggak begitu malam gitu sebenarnya. malam, Iya sebenarnya ya standar lah gitu kan. standar. Jadi nggak begitu ngantuk banget. Benar. Dan saya pun ngerasa saya nggak ngantuk Nggak gitu. ngantuk pada saat itu Ini ya? buat meluruskan yang bilang mungkin ngantuk, mungkin Iya, iya, betul, banyak betul, yang betul. bilang ke situ. Iya. Nah,
Pas pagi itu apa ya? Saya ingat ini setelah kejadian bangun udah berada di rumah sakit. Udah di rumah sakit, saya kejadian menabrak kendaraan itu, bangun, lalu saya ingat-ingat lagi, itu pun udah 1 minggu ya katanya kan. Kronologisnya gimana tuh dari awal jadi kronologis semula? Lebih seru kayaknya. Ya berangkat biasa aja. Berangkat biasa, naik motor. Apa Ya. ada tanda nih sebelum biasanya kan kalau orang celaka itu Bang Heri ya suka ada tanda ya. Suka Ada tanda-tanda, ada sebelum- kejanggalan. Iya, kejanggalan pagi-pagi sebelum nabrak atau apa ibunya ya yang biasanya ngasih makan tinggalan lupa atau gimana gitu. Enggak ya? Enggak sama sekali ya. Enggak ya? Nah, udah ya lewat jalur mana yang Pemda ya. Pemda ini Pemda. naik kan seperti biasa kok, kayak yang orang bingung. Oke, orang linglung. Naik motor tuh ya. Naik motor, Lagi ya, naik motor tuh kayak orang bingung. orang bingung. Pagi-pagi. Ya, orang bingung. Ya udah tiba-tiba kayak yang setengah sadar. Setengah Tiba-tiba sadar. setengah sadar. Oh. Setengah sadar dalam bayangan bawa motor kok mepet-mepet ke trotoar gitu ya. Ngerasanya gitu, tapi Nggak sadar gitu. nggak sadar, enggak. Cuma kayaknya dalam pikiran kita itu Iya. ngapain mepet Nah, gitu. Kayak gitu. gitu. Aneh ya. Lanjut. Terus ya udah di situ langsung tiba-tiba nggak sadar full total. Oh, full total nggak sadar. Total. Kayak orang ini ya. Kayak dipindah ke dunia lain. Iya. Arwahnya. Iya betul. Itu Seakan jasadnya yang bawa motor gitu, Bang Adi. itu nabrak apa itu, Bang? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya Nggak nggak tahu tahu. sama sekali. Terus Nggak tahu sama sekali. Dan dibawa ke rumah sakit pun nggak tahu pakai apa. No. Nggak Iya, tahu. iya, oke. Nggak tahu sama sekali. Singkat cerita, ya di situ tiba-tiba saya ngerasain duduk duduk di mungkin itu yang namanya masa koma ya gitu ya. Itu di alam sadar, itu di mimpi kita ngerasa Iya, duduk. duduk sendiri, Oh. kiri kanan Hah? gelap, atas bawah juga gelap. Udah duduk Oh, aja. kayak duduk menyendiri. Iya, duduk aja. Oh. Ngeliat, nengok, kok nggak ada siapa-siapa. Tapi itu kita sadar bahwa kita itu lagi ada di alam mimpi atau di alam lain gitu. Sadar nggak apa seakan-akan kayak ini nyata gitu. Seakan-akan ini nyata. Oh, seakan-akan itu nyata. Iya, ini Ada di nyata. dalam kegelapan. Iya, di gelap duduk aja. Tapi nggak ngapa-ngapain ya. Saya cuma tengok-tengok aja, Iya. kiri Kayak orang kanan. lamun, Iya. kayak orang Ya keliling udah, kelilingan ya. terus udah beberapa nggak begitu lama, tiba-tiba saya kayak yang diangkat terbang ke atas, kayak gimana ya, kita Kayak orang melayang ke atas gitu. ya udah bangun, Bangun. ternyata itu udah 1 minggu di rumah sakit. Oh, gitu. ketika diangkat kayak seakan-akan arwah apa ruhnya diangkat ke atas, itu artinya Masuk lagi ke dalam masuk lagi jasadnya. ke jasadnya. Iya. Seperti itu. Itu pada saat itu kan kita Bang Yayan pada saat itu kan di rumah sakit ya. Iya. Itu kan kita kan ikut nengokin Bang Yayan juga nih ya Bang ikut Yayan. jenguk. Nah, banyak kejanggalan juga Di situ kan. Nah, pada saat itu Bang Yayan nggak merasa. Sadar sama sekali. Ya, Ada itu kita. nggak tahu. Oh, nggak tahu. Bahkan ada yang ngajak ngobrol, Bang, kan saya ngajak ngobrol abang katanya, orang nggak tahu sama sekali katanya kan. Tapi mereka katanya, terus gue nya ngejawab enggak kata, ngejawab, kata ada yang ngejawab, ada yang iya, enggak. ngejawab. Iya, cuman nggak tahu apa-apa Sadar gitu. sama sekali. Pada saat di situ kita kan nengok Bang Yayan, tapi Iya. kalau pas saat kita itu kebetulan Bang Yayan itu kayak orang malu pada saat itu. Tuh, kayak dia nggak tahu menutup apa-apa. wajah. Iya, nutup wajah. Ngomong gitu. Iya. Pada saat itu kan Nggak tahu pada sama saat itu kan sekali. wajahnya itu penuh luka ya. Iya, Penuh bahkan darah ya Bang Yayan. bahkan tahu yang nengokin ke rumah sakit itu dari foto-foto yang difoto oleh bapak, kakak gitu, baru tahu, oh ini orang-orangnya yang nengokin gitu kan sebenarnya. Terus pas ketika benar-benar sadar bahwa itu saya, bangun, sempat cekcok malah sama orang tua mama, nanya begini ke mama langsung,
mah ngapain di sini gitu kan, ngapain di rumah sakit, gitu kan. Oh jadi pada seminggu setelahnya itu mesti di rumah sakit. Iya. Jadi ketika saat siuman mungkin Bang Yayan langsung ngomong, "Mah, ngapain di sini?" Iya, gitu. ngapain di sini? Orang cuma Ngerasa nggak sakit. Rasanya sakit? enggak, Pipi. orang enggak. Sama sekali nggak sakit berarti. Iya, nanti itu diceritain. Iya. Jadi cuman kelihatan luka di mata ya kaki doang. Kaki doang. Di Di dengkul. lutut ini dengkul Di lutut, kanan oh. ini. Udah itu doang. Ngapain kok sampai tiduran gitu kan? Udah kata mau tidur aja. Nah, disuruh naik ke kursi roda. Ngapain lagi naik kursi roda? Orang ini juga udah kering gitu. Udah kering, udah Iya. tinggal ngelupas lah gitu Iya. kan. Tinggal ngelupas. Udah dibawa, dimasuk lift gitu. Ya udah di situ kita pulang. Gitu ya, pulang. Di situ kita pulang. Pakai kursi roda. Kursi roda, pakai kursi roda. Di situ kan hampir ya kayak gimana ya, dibilang ngotot ke orang tua juga enggak gitu kan, tapi kan aneh ngapain cuman gara-gara Oh ya. Jadi lutut lecet. iya lecet tuh kok udah di rumah sakit gitu Jadi kan. perasaan Bang Yayan itu kayak Seakan-akan ini kecelakaan gitu. sepele gitu. Oke. Lanjut lagi. Ternyata udah sampai rumah masih belum tahu nih area muka kepala dijahit, nggak tahu. Bener itu nggak tahu sama sekali. Kata mama, oh ya mau makan apa ya, jangan makan yang keras-keras katanya. Kata mama itu, karena emang kenapa? Itu jahitan di pipinya belum, takutnya ada gangguan apa gimana gitu. Di situ saya bingung jahitan di pipi apa maksudnya? Pas lihat ke kaca, oh ada luka sobek gitu ya. Itu di jidat juga ada katanya. Di jidat? Oh ada juga di jidat satu, di sini sama di bawah ternyata. Itu wajah masih sembab nggak? Masih bengkak-bengkak? Enggak, udah normal. udah normal. Udah nggak kerasa apa-apa. Oh. Makanya taunya pun di rumah. Luka-luka yang di kepala ini di rumah taunya. Gitu Soalnya kan. pada saat kita jenguk itu muka Bang Yayan itu bengep banget. Iya. Di sini memak, sini Iya, memak. iya, fotonya pun ada karena tahu. Udah kayak bukan Bang Yayan yang sekarang lah wajahnya gitu. Iya. Bengkak semua. Oke, lanjut lagi. Mungkin Bang Yayan bisa menampilkan atau enggak, boleh nggak itu kalau misalnya foto Malu ya. fotonya Malu sih enggak, silakan ada kalau mau ditampilin, cuman kan ada mengandung kayak darah gitunya itu ada yang pas masih mungkin ada. buat meyakinkan para Meyakinkan pemirsa. aja nanti ada lah. Mungkin kirim aja fotonya ya ke tim Iya, kami ya. siap, boleh. Udah di situ di rumah baru saya berpikir gitu kan, ini kenapa gitu ya. Ditambah setelah lihat motor yang difoto oleh orang tua, kok parah, bisa sampai putus setengah seleher itu. Ini apa gitu kan? Nanya ke orang tua, kok bisa begini? Emang nabrak apa? Saya aja nggak tahu, saya nabrak apa gitu. Gitu. Di situ mulai digali lah, dijelasin juga sama orang tua bapak lah, terutama bapak kan yang berada di belakang posisinya, karena yang berangkat kerja itu saya duluan gitu kan, selang beberapa ya setengah jam baru orang tua saya. Nah di situ bapak ngejelasin nabrak salah satu mobil Truk. Iya, pengangkut air untuk apa ya, untuk menyiram tanaman pemerintahan lah. Bener ya, mobil pemerintahan. Tertangki air ya. Iya, katanya sih begitu. Dan saya nanya lagi, di mana lokasinya ketika saya terjadi tabrakan itu kan? Di lewatin kawasan sedikit katanya, lewatin kawasan sedikit yang mau ke Kawasan lebih dekat ke kecamatan Cikupa yang baru. Kecamatan Kantor Cikupa. Kecamatan Cikupa. Yang baru. Kecamatan Cikupa yang baru. Kecamatan yang baru. Iya. Daerah Pemda 3 Raksasa itu ya. Iya. Di situ balik lagi saya nginget terakhir saya sadar di mana. Diinget, setelah diinget beberapa lama kan saya terakhir sadar itu di pom bensin. Kok jatuhnya di situ terus? Itu sekitar 1 kilo ya, lebih ya 1 kilo lebih gitu ya. Itu siapa yang bawa? Maksudnya? motor itu. Yang bawa motor itu siapa? Jadi selama 1 kilometer itu kayak semacam Nggak sadar. ini ya, berarti ya yang mengendarai itu bukan Yayan berarti. Bukan, iya, Bang Bang Yayan berarti. Yayan sendiri.
Ya, Iya. tanpa sadar Bang Yayan itu. Rohnya udah kayak nggak ada jasad, ya jasad jalan aja gitu. Ingatnya di situ di pom bensin karena Udah hilang. terakhir ingat ya, mengingat lokasi jelasnya itu ya di situ. Karena apa mungkin ini saya mungkin waktu itu pernah bikin film di situ juga atau gimana, ada efek imbasnya gimana, mungkin lagi bengong gitu kan, gitu ya udahlah mikirnya ke situ kan. Udah di situ pun saya ngelihat dengan kondisi motor kayak gitu, ini kecepatannya berapa kok bisa sampai hancur parah. Motornya hancur. Hancur. Sampai sekarang. Udah enggak, sekarang udah benar sih. Udah benar. Udah dari situ ketika nyampe rumah pun bapak ada temen yang bisa dibilang orang bisa ya. Orang bisa. Iya, karena emang posisi pulang ke rumah itu dari rumah sakit pundak Berat. bagian leher, bukan pundak sih, lebih ke tepatnya leher berat gitu kan. bisa berat. Setelah dipanggilin temen bapak yang bisa itu, Bisa. Pinter lah ya pinter, katakannya. gitu. Ternyata Udah dibersihin, ternyata enteng dan emang bener ada yang ngikutin gitu. Dibersihin dulu sama orang Iya, pinter itu. ada yang ngikutin, yakinnya ada yang ngikutin, dan saya yakinnya bahwa yang bawa motor itu bukan saya. Saya punya temen di kelas, dia lama belajar di pesantren. Agamanya bagus. Ketika dia mau ngejenguk, saya juga nggak tahu di lantai berapa ya saya dirawat. Katanya sih di lantai berapa? 3 atau berapa? 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Si teman saya di kelas ini ngelihat ada yang menghalangi di tangga itu. Di tangga rumah sakit. Tangga rumah sakit kiri kanan itu pas di lantai 2 mau ke 3 katanya. Terus dikasih tahu lagi sama dia kalau kan tempat tidur saya dirawat di pojok. Iya, di pojok Paling kanan. pojok Itu, katanya. dekat jendela. Ya, Saya dekat ingat. jendela. Di situ pun dia bisa ngerasain ada yang berdiri di situ. Sosok gitu. Ya, cuman saya kurang jelas sosoknya apa. Cuman dia bilang ya di situ ada. Itu yang mengikuti dari sejak awal naik motor atau memang penunggu rumah sakit itu? Kurang tahu ke situnya, karena ada beberapa yang dia lihat, cuman nggak bisa ngejelasin yang mana gitu kan. Saya pun nggak tahu yang mana yang mengikuti ya, yang mana gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Terus si teman saya ini dia kayak mungkin membaca surat-surat Al-Quran kayak gitu ya, ngaji lah ibaratnya gitu. Tapi kesannya apa? Kayak berteriak di kuping. Pada saat, Suara dia, pada pada saat saat- ini Iya. koma ya. Mungkin ya 20% sadar mungkin itu. Kayak dia teriak banget di kuping ngajinya. Terus setelah saya sadar, setelah saya kembali kuliah, saya tanya, dia memang baca, cuman di dalam hati. Iya, nggak sampai ngomong gitu. Keluar suaranya. Dan Tapi nyetrum ke Bang Yan yang sedang koma ya, pada saat itu. ketika dia ternyata dia pegang jempol kaki saya, gitu. Terus abis dari situ dia pun mau cerita, katanya emang dia merasakan yang bener, dia dijegat 2 di tangga dan melihat 1 di pojok itu, gitu. Menurut orang pintar itu sosok apa yang ngikutin Bang Yayan selama itu sampai mencelakai Bang Yayan itu? Dia nggak ngejelasin. Nggak ngejelasin yang orang penting pintar kata dia itu udah nggak ada, udah Udah bersih. bersih, Iya, ya. emang ngerasain udah enteng. Udah enteng. Udah gitu. Pesannya apa supaya nggak terulang lagi gitu, apa? Ada pesan Apa ya? atau apa dari orang Gini. pintar itu? Mungkin ya pasti lah, namanya kalau mau berpergian itu jangan lupa baca bismillah gitu ya kan, atau membaca doa mau ke rumah gitu. Terus jangan sembarangan kalau misalnya datang ke tempat-tempat yang belum kita pernah datang, gitulah, harus sopan lah gitu kan.
Dan selalu ingat juga di perjalanan Iya. kita harus ingat kepada Allah dan Iya, berdoa terus, ya kan. betul. Banyak soalnya kadang emang sering sih orang melayang dan atau Iya, kosong pada saat lagi kita bawa banyak motor. pikiran, Oh. makanya Iya. Ya. belum sarapan. Bisa jadi. Ya mungkin lah namanya pagi-pagi ya mungkin Iya. banyak orang beranggapan ya paling ngantuk atau gimana kurang tidur. Padahal enggak lah. Enggak, ya, intinya emang ada unsur dari dari banyak kejadian di situ. kejadian aneh yang Banyak. tinggal ini. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah Yayan Bang masih Yayan masih umur. sehat, Sehat, dan panjang sampai umur sekarang. dan bisa berbagi kan Bisa cerita berbagi. mistis, Nah, itu. cerita mistis ini kan ya bisa Bang Yayan. petik hikmah pelajaran dari cerita Bang Yayan ini. Iya. Ya, sangat luar biasa sekali ya pengalaman Bang Yayan, Iya. tapi benar-benar bikin kita ini juga ya, miris gitu ya. Sedih Kayaknya lah ya. sedih lah ya. Iya. Sampai melewati hal-hal yang seperti itu, amit-amit ya buat kita semua, buat para subscriber tetap berhati-hati di jalan Iya, ya, Iya. tentunya. Tapi sebelumnya Bang Yayan ini orang yang mudah kesurupan atau enggak nih? Kalau kesurupan sih belum pernah sama Belum pernah sekali. sama sekali, Iya, padahal sama ya. enggak, belum pernah gitu. Tapi untuk merasakan ada sesuatu ya itu sering. Misalnya Sering. ada yang merhatiin atau Oh, ada yang gitu. lewat itu sering gitu. Cuman apa ya nggak begitu jelas kayak ya bayang-bayang aja kayak gitulah. Apalagi di kerjaan juga kan banyak di sekitaran rumah gitu kan, sampai dilempar pakai kerikil kecil juga sering kayak gitu aja sih. Tapi untuk kesurupan belum pernah. Belum pernah. Belum. Itu selama rahat itu berapa bulan itu habis dari kecelakaan itu? 1,5 bulan ya. 1,5 bulan baru mulai Kalau- aktif iya, kerja aktif kerja lagi 1,5 bulan lah gitu kan. Baru mulai aktif lagi, kuliah pun baru masuk lagi. Makanya apa ya, telat juga kan pelajaran, langsung segera diperbaiki nilainya kayak gitu aja. Dengan pengalaman seperti ini nih Bang Yayan, kira-kira kalau untuk ikut explore atau uji nyali di tempat angker berani nggak? Berani lah. Oh, berani. Berani Masih. lah. Oh, Malahan, malahan berharap bisa ikut dan bisa lebih tahu lagi untuk menambah pengalaman gitu. Luar biasa nih Bang Yayan ya. Iya. Orangnya nggak Nggak. ada rasa Nggak. trauma atau Eh, sawan deh. Enggak. nggak kapokan gitu ya. Kapok. Enggak. Justru gini loh. Setelah kejadian itu banyak tetangga-tetangga atau teman-teman yang ngomong, emang nggak takut lagi naik motor itu? Iya. Kenapa takut? Orang saya nggak ngerasain apa-apa waktu kejadian tabrakan itu. Nggak tahu apa ya, kencangnya segimana, sayanya jatuhnya kayak apa, saya nabrak apa, ya saya nggak tahu. Jadi ya bawa motor biasa aja. Bahkan ada tetangga yang, aduh pelan-pelan gitu kan, bawa setelah motor itu sehat lagi gitu kan. Makanya saya kembalikan seperti semula, dibenerin lagi. Ya karena nggak ngerasain apa-apa, jadi kayak nggak ada trauma apa-apa. Toh nggak ngerasain apa-apa. Iya. Mungkin Bang Yayan, mungkin ada dokumentasi foto yang rusak Motor- motor gitu, motornya rusak ada. ada. Mungkin kita tampilkan di sini Ada. nanti ya. Ada. Nanti kita tampilkan Nanti nanti. ya bisa dilihat. Karena kan keyakinan orang gitu. Iya, Iya. takutnya. Kalau punya kendaraan terusnya bawa kecelakaan kayak bawa naas. Nah, iya, betul. Banyaknya begitu. Banyaknya mikir gitu kan. Jadi udahlah jangan Udah, dipakai lagi, jangan mending dipakai jual. atau dijual gitu. Tapi saya mempertahankan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Masih ada. Enggak terlalu sedikit pun sama sekali ada. karena enggak merasakan posisi kejadian pada saat tabrakan itu. Gitu. Berarti Bang Yayan dari mulai kecelakaan, dirawat, dioperasi sampai sehat Nah, lagi, nggak ada sama sekali rasa sakit yang diderita ya? Enggak. Ih, luar biasa. Luar biasa sekali. Karena enggak tahu sama sekali. Sampai rasa apa ya, kayak sawan, trauma itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali ya. Walaupun Aneh banyak bin ajaib ini. banyak teman-teman yang bilang, "Bang, abang waktu disuntik kayak meringis-ringis kesakitan," katanya. Oh, kata orang ada orang ada ya, lihat yang pas jenguk lah. ya, pas jenguk di rumah sakit. Malah saya yang dijenguk ini nggak tahu siapa aja yang jenguk gitu, nggak tahu. Bahkan mungkin Bang Eri atau misalnya Bang Adi juga datang sama ibu juga nggak tahu sama sekali gitu. Pokoknya bless aja dari Iya. mulai kecelakaan sampai Iya. sembuh, nggak ingat Nggak sama ada yang sekali. tahu, pemirsa. iya. Itu luar biasa. Ya itu ketika sadar-sadar ya, ketika ngomong sama mama ngapain di sini gitu. Iya. Cuman karena dengkul lecet aja gitu kan, ini luka pun udah kering gitu.
kok sampai dibawa ke rumah sakit gitu kan, kata mama ya udah diem, udah sekarang duduk, ayo pulang. Udah gitu. Gitu ya. Luar biasa. Kira-kira nih pesan apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman? Hah? Pak, tadi Udah. Pak. Pesan apa, Bapak? Udah ya? Enggak, Bapak maksudnya kok- pengen pesen ketoprak apa pesen cendol gitu. Anjay. Astaga. Oke, pemirsa, langsung kita tutup aja ya. Iya, Daripada Pak. kemalaman ini karena bangnya juga mau istirahat, mungkin ini udah jam setengah 11 malam. Tapi tayangnya kita jam 3 sore pemirsa. Dan kalau jam 9 malam kita tayang seperti biasa Lorong Misteri Explore atau Uji Nyali. Pokoknya jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Semoga cerita dari Bang Yan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. No, kalau kemana-mana jangan lupa baca doa supaya terlindung, ya kan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?